Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, semoga saja kita semua selalu berada dalam lindungan rahmat serta hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jika saja di antara kalian ada yang kurang sehat, semoga Allah cepat sembuhkan kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembelajaran fikih hari ini kita belajar melalui jaringan atau daring karena ikuti daripada himbauan Kanwil Kemenag DKI Jakarta. Pada hari ini kita akan mempelajari atau mengulang kembali pelajaran fikih tentang sedekah. Adapun tujuan materi sedekah ini adalah untuk memahami ketentuan sedekah dengan benar, menyimpulkan pengertian dan hukum sedekah dengan benar, kemudian menguraikan ketentuan dan tata cara sedekah dengan benar, menunaikan sedekah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, menemukan hikmah melaksanakan sedekah dengan benar. Lalu apa yang akan kita pelajari dalam materi sedekah ini? Yang pertama, pengertian sedekah. Kemudian hukum sedekah. Berikutnya adalah ketentuan sedekah, tata cara bersedekah, dan juga hikmah bersedekah. Pengertian sedekah ada dua, yaitu pengertian sedekah menurut bahasa, di mana pengertian sedekah menurut bahasa adalah derma atau pemberian. Jadi menurut bahasa, seseorang yang telah berderma atau memberi sesuatu, maka ia telah melakukan sedekah. Sedangkan pengertian sedekah menurut istilah, di mana sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang, bisa juga uang atau sesuatu yang lain tanpa mengharap imbalan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum sedekah. Awal mula hukum sedekah adalah sunnah, yaitu apabila kita memiliki kelebihan harta dan mampu menyedekahkannya kepada orang lain. Lalu hukum yang kedua adalah mubah, yaitu apabila sedekah berbentuk hadiah atau hibah. Sedekah ini bisa berubah wajib hukumnya apabila orang yang menerimanya adalah orang yang sangat membutuhkan,
Misalkan kita punya tetangga yang kelaparan dan kita mempunyai kelebihan harta, maka kita wajib untuk menyedekahkan kelebihan harta yang kita miliki kepada tetangga kita yang kelaparan. Dan juga hukum sedekah itu bisa berubah dari sunnah menjadi haram apabila sedekah atau barang yang disedekahkan digunakan untuk berbuat keburukan. Misalkan kita bersedekah kepada orang yang jelas-jelas orang itu memanfaatkan sedekah yang kita berikan untuk membeli minuman keras, obat-obat terlarang, untuk berjudi dan lain-lainnya, perbuatan keburukan. Lalu apa sih ketentuan sedekah? Nah, sedekah ini terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, sedekah biasa, yaitu sedekah atau memberikan barang atau harta yang cepat habis, seperti memberikan makanan ataupun juga minuman. Lalu yang kedua adalah sedekah jariah, di mana sedekah jariah ini adalah memberikan harta atau benda yang tahan lama dan selalu memberikan manfaat. Contohnya, kita membelikan karpet musola atau masjid, kita membelikan semen untuk membantu pembangunan masjid. Tentunya apa yang kita berikan tadi akan bertahan lama dan dapat digunakan sehingga memberikan manfaat kepada umat muslim. Lalu apa sih syarat bersedekah itu? Pertama, mempunyai kelebihan harta atau memiliki keinginan bersedekah meskipun dalam keadaan sulit. Ya, jadi untuk bersedekah hendaknya kita tidak usah menunggu sampai banyak uang ataupun banyak harta. Kapanpun atau dalam keadaan bagaimanapun, kita usahakan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Lalu harta yang disedekahkan itu haruslah harta yang halal, baik itu halal zatnya maupun halal cara memperolehnya. Kemudian niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya agar apa yang kita sedekahkan diterima dan berpahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus luruskan niat terlebih dahulu sebelum kita melakukan sedekah. Kemudian kita tidak boleh menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah dengan meremehkan atau melecehkan atau menganggap rendah dengan apa yang kita berikan. Kemudian tidak berbuat riya, yaitu menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan pada orang lain, karena dua hal ini akan menghilangkan pahala sedekah sebagaimana
batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian ditimpa oleh hujan, maka hilanglah tanah di atas batu tersebut. Begitu juga dengan pahala sedekah, nggak hancur lebur karena kita bersedekah dan menyakiti penerimanya dan selalu menyebut-nyebut apa yang kita sedekahkan. Lalu, tahu berapa itu rukun sedekah? Pertama, orang yang memberikan sedekah. Kemudian, orang yang menerima sedekah. Kemudian, barang yang disedekahkan dan ijab qabul. Artinya, ucapan daripada pemberi sedekah dan juga penerimaan dari orang yang menerima sedekah. Macam-macam bentuk sedekah. Pertama, harta, yaitu berupa uang, pakaian, dan barang-barang bermanfaat. Kemudian kita juga dapat bersedekah dengan sikap, seperti contohnya senyum dan menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang ataupun duri di jalan, itu juga merupakan sedekah. Lalu dengan lisan, itu dengan mengucapkan salam, berzikir, dan melafalkan kalimat thayyibah. Kemudian pikiran, mengajarkan ilmu atau memberikan ide-ide kebaikan kepada orang lain. Kemudian terakhir adalah tidak punya harta, tidak bisa bersikap, tidak bisa sedekah dengan lisan, tidak juga bisa bersedekah dengan pikiran. Nah, tentunya kita semua masih punya tenaga yang dapat kita sedekahkan. Contohnya membantu membangun masjid atau musola, membantu pembangunan pondok pesantren, madrasah, jalan umum, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya bersedekah itu? Bersedekah dapat dilakukan dalam bentuk apapun, dimanapun, dan kapanpun. Tentunya dengan cara ataupun kita harus memperhatikan syarat dan rukun-rukun sedekah. Kemudian memperhatikan skala prioritas atau siapa dulu yang harus diutamakan dalam memberikan sedekah. Yang pertama, kedua orang tua ataupun ibu mertua atau bapak mertua, sanak keluarga atau kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, kemudian tetangga yang dekat, depan, belakang, samping kanan, samping kiri kita, tetangga yang jauh, misalkan tetangga yang beda RT, beda RW, beda kelurahan, dan lain-lain. Kemudian teman sebaya, yang terakhir adalah ibnu sabil, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah ibnu sabil dan lain-lain. Nah, kemudian sesuatu yang biasa kita lakukan, contohnya memberi makanan hewan, menyiram tanaman, juga termasuk ke dalam perbuatan sedekah. Lalu apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersedekah? Pertama, bagi orang bersedekah itu adalah merupakan rasa syukur, merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
atas anugerah yang diterimanya. Kemudian sedekah dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama, juga merupakan perbuatan ikut merasakan penderitaan orang lain, kemudian dapat mempererat tali silaturahmi, dilapangkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dapat membersihkan diri dan harta, memperoleh pahala yang berlipat ganda. Bagi orang yang menerima sedekah, dapat merasakan dan menikmati apa yang dimiliki oleh orang lain, menghilangkan perasaan hasad, iri dan dengki, meringankan beban ekonomi yang harus ditanggungnya, mempererat tali silaturahmi dan rasa persaudaraan. Lalu hikmah sedekah yang lebih luas lagi bagi masyarakat, dapat menolong orang yang lemah dan kesulitan, menghilangkan jarak antara si kaya dan si miskin, mendidik masyarakat untuk memiliki jiwa dan rasa kepedulian sosial. Dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan, dapat kita rangkum bahwa sedekah artinya memberikan bantuan atau pertolongan berupa suatu barang, uang, atau yang lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang yang kita beri sedekah, dan hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah pada umumnya berupa benda atau harta, namun sedekah juga dapat pula berupa pikiran, tenaga, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk orang lain. Sedekah berupa harta atau benda yang memiliki daya tahan lama dan terus memberikan manfaat disebut dengan sedekah jariyah, di mana sedekah jariyah ini adalah salah satu amal yang istimewa, karena walaupun orang yang bersedekahnya telah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir selama barang yang sedekahkan terus digunakan. Sedekah biasa adalah sedekah dalam bentuk barang yang cepat habis, seperti makanan dan minuman. Adapun hukum asal memberikan sedekah adalah sunnah. Sedekah boleh diberikan kepada siapa saja, tetapi tetap ada skala prioritas yang harus diperhatikan. Bersedekah juga tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat terima, kalian dapat pahami, dan kita dapat amalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah memberikan manfaat apa-apa yang telah kita pelajari, dan Allah mengajarkan kepada kita apa-apa yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.